Izin kalian kita mulai saja teman-teman. Terima kasih atas kehadirannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Siang ya? Ya, semangatnya terus pagi jadi harus bangun pagi. Padahal malah. Oke. Kenapa kalian ada di sini? Kemarin kalian sudah berkeliling ke setiap kelas untuk melihat, menganalisis dan juga melakukan pendataan siapa nanti murid peserta didik yang bersedia menjadi, nggak tahu menjadi apa? Duta Adiwiyata ya, atau awal mulanya kita dari kader, nanti kita akan tunjuk duta per kelas, duta sekolah. Ya mungkin nanti istilahnya bisa jadi duta lingkungan hidup, duta budaya berbudaya lingkungan hidup dan seterusnya. Nanti kita akan pertimbangkan. Yang akan saya sampaikan hari ini, kalian mohon izin, kita akan mengenalkan dulu bagaimana sih kegiatan ini gitu, sosialisasi tentang kegiatan ini. Karena saya yakin kalian pasti harus ngapain, kegiatan ini apa. Nah, saya di sini mendapatkan izin dari kalian sebagai ketua Adiwiyata SMA 1 Sukaraja yang akan membawa sekolah kita ini ke sekolah Adiwiyata tingkat nasional. Nanti kita ada penilaiannya di bulan Juni atau Juli. Nanti dilihat apakah program yang dilaksanakan dari sekarang sampai bulan Juni itu sudah memenuhi syarat. Kalau memenuhi syarat, kita akan mendapatkan penghargaan Adiwiyata tingkat nasional. Dan sebetulnya bukan hanya terkait penghargaan saja, tetapi bagaimana sih si kebiasaan itu menjadi budaya di sekolah kita. Jadi kalau hanya sekedar penghargaan, berarti kan kita terlalu berorientasi pada penghargaan gitu. Itu kan kurang baik ya, bagus sih, boleh aja. Cuman ada yang lebih baik dari itu. Apa yang lebih baik dari itu? Tujuan dari kegiatan itu. Nanti saya akan jelaskan tujuannya seperti. Oke. Nanti ada daftar hadir, silahkan diisi. Tapi lagi diproses dulu di sana. Saya membawa catatan ini. Nanti ini saya akan menjelaskan terkait dengan apa sih program ini. Sebetulnya yang kita laksanakan ini bukan hanya sekedar untuk mendukung kegiatan Adiwiyata, tetapi secara filosofis atau secara landasan pemikiran ini sejalan dengan pemikiran. Tahu Ki Hajar Dewantara? Siapa? Ya, Bapak Pendidikan Nasional. Ya, kalau kalian tiap hari Senin itu ada logonya di dada kalian, tulisannya apa? Dutburi Handayani. Nah, itu semboyan, salah satu semboyan dari 3 semboyan yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara pernah menyampaikan bahwa pendidikan itu adalah tempat persemaiannya budaya. Artinya kebudayaan yang ada di suatu negara, di suatu wilayah, di suatu tempat disemaikannya di sini, di sekolah. Tahu disemaikan? Contoh ada biji kecambah. Biji kecambah sebelum jadi pohon yang besar itu disemaikan dulu di tempat persemaian, disimpan di tempat yang basah, di tempat yang redup. Artinya tempatnya memang dikontrol supaya si bijinya itu bisa mengeluarkan kecambahnya atau daunnya atau batangnya dan seterusnya dan akarnya. Nah, sekolah adalah tempat seperti itu. Nanti setelah si kecambahnya itu muncul, nanti dipindahkanlah ke lingkungan masyarakat. Jadi kalian di sini menyerap dulu ilmunya, bagaimana yang harus kita lakukan supaya ketika kalian selesai dari sini mau ke universitas, mau ke lingkungan kerja, mau ke masyarakat, kalian sudah punya bekal untuk menciptakan budaya-budaya yang baik. Itu saja. Kalian tentu dong ingin membuat bumi kita ini bisa bertahan sampai anak cucu kita nanti. Ketika anak cucu kita nanti, maka keluarnya harus pakai masker, harus bingung buang sampah kemana, bingung mau isi bahan bakar apa.
Nah, kita akan menerapkan gaya hidup yang dapat menjaga keberlangsungan kita di masa depan. Makanya dikumpulkan di sini, ini adalah kader di tingkat sekolah, harapannya dapat menjadi kedepannya di masyarakat bermanfaat bagi lingkungannya. Nanti karena akan banyak sekali praktek-praktek, teori-teori bagaimana sih tentang menjaga lingkungan hidup kita tetap asri dan juga dapat dilaksanakan secara berkelanjutan. Oke, kalau kalian belajar tentang P5, di sini ada komponen P5 juga yang akan kita gali di sini. Yang pertama gotong royong, yang kedua berpikir kritis, dan yang terakhir adalah kreatif. Jadi kegiatan ini bukan kegiatan perseorangan, kegiatan komunitas, kegiatan bersama. Kalian perwakilan 2 ini nanti sebarkan ke yang 5 yang ada di kelas kalian. Dari kelima itu menyebarkan ke satu kelas. 10 mungkin ya, 10 sebarkan ke seluruh kelas supaya tercipta budaya lingkungan hidup sehat di sekolah. Ini adalah cikal bakal utamanya yang ada di sini. Nanti harus menularkan. Syukur-syukur nanti ketika ke masyarakat kalian bisa lebih bermanfaat, bermakna lagi. Oke, gitu. Jadi kegiatannya bersama-sama, koreksi, bukan sendiri-sendiri. Oh, karena kalian yang datang ke sini ya udah tanggung jawab kalian, tidak. Ini tanggung jawab bersama. Ya, nanti harus kasih pemahaman ke teman-teman seperti itu. Saya yakin untuk melakukan perubahan itu tidak mudah. Melakukan perubahan itu banyak tantangannya, ya. Jangankan untuk merubah orang lain, merubah diri aja susah ya. Pengen tidur tepat waktu, susah banget kan? Kayaknya banyak aja godaannya. Dan seterusnya. Kita akan coba sedikit-sedikit tapi saya pengen nanti arah kegiatan ini benar-benar murni dari kalian, benar-benar dari pemikiran kalian yang ada di sini. Oke, saya harap si kegiatan ini nama programnya tadi di atas, tapi saya akan sedikit membuat program namanya program SLASI. Apa sih program SLASI itu? Singkatan dari SMANIS, lingkungan nyaman dan juga bersih. Nah, tujuan dari kegiatan ini adalah untuk mewujudkan sekolah yang berbudaya lingkungan hidup dan menanamkan gaya hidup berkelanjutan. Yang PR kita sekarang adalah untuk mewujudkan budaya. Budaya itu secara definisi dikatakan sebagai hasil pola pikir pemikiran manusia. Contoh, budaya apa yang kalian tahu? Budaya ketupat misalkan. Nah, itu kan hasil pemikiran. Bagaimana cara berbagi ke orang-orang supaya mudah dibagikan. Kalau pakai piring susah misalkan, akhirnya pakai ketupat. Jadi ketika hari raya Idul Fitri bisa berbagi ketupat tanpa harus menggunakan piring. Mungkin kurang lebih seperti itu deh. Nah, budaya apa yang akan kita ciptakan di sekolah kita adalah budaya lingkungan hidup. Artinya si aktivitas, si kegiatan, si pemikiran murid-murid yang ada di SMA 1 Sukaraja ini harus berlandaskan budaya hidup, berbudaya lingkungan hidup. Artinya harus mampu melestarikan lingkungan yang ada di sini. Contohnya menanam, contohnya apalagi tidak menggunakan plastik sekali pakai. Jadi supaya memang mengurangi sampah. Ketika ada sampah bisa di-recycle atau di-reuse, gitu, digunakan kembali dan seterusnya. Itu yang kami harapkan budaya ini. Jadi ketika nanti ada sampah, nggak didiamin, tapi semua punya kesadaran, punya budaya untuk menjaga kebersihan, mengambil sampah. Lagi yuk, ada. Oke. Nah, saya ingin kegiatan ini programnya dibuat oleh kita yang ada di sini. Ya, saya akan kalian udah tahu tujuannya untuk menciptakan budaya dan juga gaya hidup kita ini, gaya hidup berkelanjutan. Jadi setelah berbudaya, gaya hidup kita pun akan berubah. Misalkan yang tadinya sembarangan buang plastik di mana aja, sekarang mau beli plastik. Sampai ada nih yang memang ekstrim banget. Ada orang aktivis lingkungan, dia ketika mau jajan dia milih-milih. Kalau yang pakai plastik dia nggak akan beli, segimanapun pengen cilok misalkan, karena disediakan plastik dia nggak mau. Biasanya dia bawa tempat makan sendiri.
Kasih si abang ciloknya mah beli cilok gak usah pakai plastik, pakai tempat ini aja. Karena dia tahu bahwa sampah ini akan memberikan dampak yang luar biasa terhadap lingkungan, apalagi sampah plastik. Tahu nggak sampah plastik kapan terurainya? Bisa jadi tanah lagi. Bisa ratusan tahun, 50, 100, bahkan 200 tahun bisa terurai jadi tanah kembali. Bayangkan, kalian hidup sekarang, buang sampah sekarang, anak cucu kalian masih bisa melihat sampah itu berwujud plastik gitu. Saking susahnya diuraikan. Nah, kita harus menjaga itu. Kalau lama-lama kita ngumpulin sampah buat plastik lagi, lama-lama dunia ini penuh dengan sampah plastik. Kalian hidup kayak di film-film luar negeri gitu, banyak apa namanya gas-gas beracun yang diakibatkan oleh sampah. Ya, kita akan memulai dari hal yang kecil yang ada di sekolah. Ya. Nah, selanjutnya ini apakah kalian ingin mewujudkan sekolah yang seperti itu atau tidak? Ingin nggak membuat dunia ini menjadi lebih sehat, lebih go green lah istilahnya? Menurut kalian butuh nggak hal seperti itu? Alasannya kenapa? Kenapa? Terhindar dari penyakit. Oke, ada lagi yang lain. Bebas aja kita ngobrol aja, diskusi ya. Kurang lebih 30 menitan. Ada lagi. Nah, untuk mewujudkan tersebut, menurut kalian apa yang bisa kita lakukan di sekolah sebagai murid-murid? Untuk saya tulis dulu ya, membuang sampah pada tempatnya. Ada lagi dari yang lain mungkin idenya. Buang sampah pada tempatnya. Ada lagi untuk mewujudkan budaya lingkungan hidup. Apalagi sekolah yang berbudaya lingkungan hidup. Buang sampah pada tempatnya. Oke, ada lagi. Membuat tempat makan sendiri. Oke, ada lagi. Mengurangi penggunaan plastik. Ya, mengurangi plastik. Oke, ada lagi. Bebas aja. Nanti kita diskusi. Kira-kira yang mana yang akan kita ambil dengan kesepakatan. Itu yang pertama kita laksanakan. Oke, ada ide-ide yang berbeda. Pak dulu di SMP itu silakan boleh yang pernah punya pengalaman. Yang pertama tadi buang sampah pada tempatnya. Yang kedua membuat tempat makan sendiri. Yang ketiga mengurangi sampah plastik. Oke, ada lagi nggak? Memilah sampah. Oke, memilah sampah ya. Ada lagi? Memilah. Oke. Apakah kegiatan itu bisa menghasilkan budaya atau mewujudkan sekolah yang bersih dan sehat? Bisa. Oke, apalagi nih kemungkinan menurut kalian? Sampahnya udah dikurangin, berarti yang perlu diadakan apa? Nah, oke, penghijauan. Ada lagi? Atau mau bikin acara-acara nih, misalkan mau acara apa gitu, memperingati hari apa, kita bikin acara apa, campaign, oke? Gimana? Ada yang punya ide itu? Atau ada lagi yang lain? Kita urut lagi ya. Tadi membuang sampah pada tempatnya, membawa tempat makan minum sendiri, mengurangi sampah plastik, kemudian memilah sampah dan penghijauan juga. Oke, cukup saya kira, jangan terlalu banyak, kita laksanakan sedikit demi sedikit. Ke depan kita bisa perbaiki lagi nih, kita diskusi lagi ya. Nah, kemudian dari kelima tadi apa dulu nih yang akan kita laksanakan? Yang kemungkinan nih bisa kalian upayakan bersama-sama. Oke, membuang sampah pada tempatnya. Yang paling efektif nih untuk memberikan pemahaman, karena yang harus membuang sampah pada tempatnya bukan kalian saja yang ada di sini, tapi seluruh warga yang ada di sekolah. Apa kira-kira aktivitas atau kegiatan apa supaya teman-teman itu bisa tahu membuang sampah harus atau menumbuhkan kesadaran supaya sadar buang sampah pada tempatnya.
Apa? Bikin poster, oke boleh kita ini ya. Poster, oke. Apa lagi? Oke, dari sebelum ke sana deh, kita ulangi lagi. Dari ke 5 tadi, kita pilih 2 dulu. Mana yang mau didudukan? Ada membuang sampah pada tempatnya, membuat tempat makan sendiri, mengurangi timbulan sampah, memilah sampah sama penghijauan. So, silahkan pilih. Sepakati. Hitung yang nomor 1. Kita voting aja ya. Nomor 1 tentang apa membuang sampah pada tempatnya. Yang berkaitan dengan kurikulum itu, oke. Semua soal ini ya, oke. Program yang pertama, soal ini mayoritas lah ya. Yang kedua, membawa tempat makan minum sendiri. Oke, ada? Oke. Ketiga, mengurangi timbulan sampah plastik. Gak apa-apa, gak usah bingung mikirin caranya, nanti kita pasti bantu gimana caranya. Kita sama-sama lah. Oke, selanjutnya memilah sampah. Oke. Yang kelima penghijauan. Oke, ada 1 ya. Oke, berarti yang masuk 2 program tadi yang lumayan banyak adalah membawa sampah pada tempatnya dan membawa tempat makan minum sendiri. Tapi sebetulnya keseluruhan ini pada akhirnya akan kita laksanakan. Tapi kita sepakati dulu, sepakat ya, 2 ini adalah pilihan kalian. Oke? Jadi ya. Oke. Gak usah jadi beban, wah saya udah ini harus gitu. Nah, relax saja, santai gitu. Kita bikin bareng-bareng, kan tadi gotong royong, bernalar kritis dan berpikir kreatif. Makanya saya tadi sampaikan itu, ketika kita udah memutuskan, memilih, tadi berpendapat sudah, memilih sudah, sekarang giliran kita berpikir kreatif. Gimana sih? Yang pertama, berarti kan nggak boleh terlalu menggunakan uang, ya, supaya nggak udunan darinya ya lagi ini lagi uang lagi. Kita manfaatkan kekuatan yang ada. Kita mencoba yang namanya adalah berpikir berbasis aset. Ini satu tambahan sedikit. Jadi bagaimana kita melihat peluang yang ada, kekuatan yang ada di sekolah ini yang bisa kita gunakan untuk mencapai tujuan. Tujuannya tadi untuk menciptakan sekolah yang nyaman dan juga bersih. Untuk membuat sekolah nyaman dan bersih, yang pertama tadi kalian sepakat untuk melaksanakan membuang sampah pada tempatnya. Yang kedua yaitu membuat tempat makan minum sendiri. Otomatis kalau yang kedua dilaksanakan, sampah plastik akan berkurang. Nanti kira-kira apa nih yang bisa dilakukan sekolah? Oh Pak, perlu pengadaan ini, saya akan ajukan. Pak, perlu ada tempat sampah yang besar, saya akan ajukan. Saya tidak ingin memberatkan yang ada di sini. Ini sifatnya kolaborasi, gotong royong, kerjasama gitu. Gak hanya kalian, oh berarti saya harus bawa sendiri, enggak. Mau pakai uang kas boleh. Kalau misalkan uang kasnya udah tipis, oke kita coba ajukan ke sekolah apakah memungkinkan. Kalau tidak, kita cari alternatif lain seperti apa, kerjasama ke pihak luar. Apa ada kenalan saya ini kita coba masukin proposal dan seterusnya. Jadi jangan berat-berat berpikir harus seperti apa. Ya oke, selanjutnya. Nah, menurut pengalaman kalian sendiri nih, untuk menjalankan program yang pertama yaitu mensosialisasikan supaya masyarakat atau warga di sekolah ini membuang sampah pada tempatnya. Berdasarkan pengalaman nih, apa yang paling efektif, paling bisa dilakukan? Tempat sampahnya diperbanyak. Oke, tempat sampahnya diperbanyak. Oke, kita tulis ya. Ada lagi? Tempat sampah diperbanyak. Ada lagi gimana supaya anak-anak tadi apa tadi? Membuat poster. Ya, membuat poster. Oke. Kan kalau membuat poster nggak harus dicetak, bikin aja desainnya. Kirim ke medsos, bikin di status WA berupa kampanye. Bermodal nggak itu? Enggak dong. Oke, ada. Tapi saya di SMP tuh di
dia tuh nggak pernah tempat sampah Pak. Oke. Itu di sekolah itu pernah nggak tempat sampah, jadi di sekolah itu dikasih tote bag masih kami buat bagnya itu, dan nanti sampahnya itu tuang semua. Dibuangnya kemana? Itu mah. Di rumah. Jadi sekolah saya tuh rasanya Beneran nggak ada. Kalau ada yang ketahuan buang sembarangan, kan guru ya gimana inisiatif itu pas sore sampahnya itu emang udah sampah pulang itu habis dia langsung masuk ke toilet. harapannya kita seperti pengennya jangan ada sampah di sekolah. Kalau misalkan terlalu ekstrim, kalau harus dibawa pulang ke rumah, disiapkan satu tempat sampah besar di sekolah, tetapi dibuangnya sepulang-pulang oleh masing-masing. Kalau harus dibawa pulang ke rumah, nanti nggak repotin di rumah, bawa tote bag atau apapun itu tempat yang bisa digunakan berulang kali, supaya di lingkungan tidak ada sampah. Oke, good. Ada lagi pelajaran yang bisa ambil dari yang pernah kalian alami. Kalau itu adalah langkah kesekiannya, itu budayanya sudah lahir, sudah terwujud, itu saya yakin dilaksanakan bukan hanya zaman kamu, mulai dari sebelum-sebelumnya, mungkin dari angkatan beberapa mulai. Nah, harapan saya ini jadi awal gerakannya, endingnya bisa seperti itu, bahkan bisa lebih baik. Nah, untuk langkah awalnya nih, kira-kira menurut kamu apa yang berdasarkan pengalaman di 9, apa yang dilakukan, yang sering dilakukan gitu, misalkan sosialisasi apa gitu. Kalau misalnya sama-sama kecil itu kan biasa ada Pak, cuman situ ada satu guru killer namanya Pak Yaya, saya punya itu ngeri banget kalau ngeliat sampah, dia tuh langsung ngambil terus teriak kamu sumber siapa gitu. Kita mau nggak mau karena di pelajaran marah jadi panjang lagi, jadi mau nggak mau aku aja terus ngambil Pak. Kalau nggak ada yang ngaku, Iya nggak sih, jarang kok kalau nggak ada yang ngaku. ngomel-ngomel aja terus ini siapa yang nanti masuk ke kelas 1. Jadi masuk ke kelas 1. Iya, nanti ngomong jadi kita takut sama dia. Oke. Nggak tahu. Efektif seperti itu. Ada cara yang lebih baik mungkin? Oke, kita simpan dulu, save dulu ya satu. Jadi yang lainnya sama saya sih ya. Oke. Tapi itu jadi opsi kesekian ya. Kita coba dulu. Mungkin ada lain yang di lingkungannya, misalkan apa kamu bersih. Gimana gitu? Sama aja santai aja bebas. Ngomong aja nggak ada benar salah ini. Kita belajar berdiskusi di start. Ada ide, omongan aja. Oke, ada ide mungkin gimana? Tadi ada dari sebelah sana memperbanyak tempat sampah kami katanya. Kalau dari ini ada membuat poster. Tadi katanya justru kalau mau nggak ada sampah, jangan ada tempat sampah, biar mikir harus buang kemana. Oke, nanti kita discuss aja lah, nggak ada benar salah ya. Ini pendapat, kita ujikan pendapat ini, dan ketika memang pendapatnya baik, ya kita pakai aja ya. Oke, yang lain mungkin ada? Oke, ada lagi. Ini kasih edukasi kepada siswa-siswi agar mempunyai sikap peduli lingkungan. Oke, edukasinya seperti apa nih yang terbayang kira-kira? Kayak misalnya ada sampah sekecil apapun itu harus dibuang ke tempat sampahnya, atau enggak harus memiliki sikap peduli. Kalau jangan melihat sampah, ambil terus buang ke tempat sampah. Oke, berarti dicontohin oleh kita atau pasang poster atau apa? Ada kegiatan yang efektif nggak buat memunculkan pemahaman? Kan itu kan pemahaman tadi, supaya mengedukasi. Apa yang diedukasikan adalah mengambil sampah meskipun bukan punya kita gitu. Dan supaya itu bisa ada di pemikiran orang-orang gitu, bisa kepahami orang-orang kegiatan apa yang bisa dilakukan. Oke, bikin konten katanya. Siap. Konten. Berarti kalau konten berarti kita harus punya akun medsos dong ya? Iya. Setuju kita bikin akun medsos bisa? Setuju. Nah, oke, konten ya. Nah, oke. Sarana lain apa lagi? Konten. Oke, saling mengingatkan. Jadi kalau misalnya ada sampah, itu sampahnya ambil lagi, buang ke tempat sendiri. Oke, bisa ya. Oke, saling mengingatkan. Ada lagi? Buang ke temannya.
buang temannya nggak ada ya. Ada lagi mungkin dari 9 ada pengalaman lain selain guru killer yang panik ketika melihat sampah, terus nggak berhenti ngomel kalau nggak ada yang ngaku. Ada lagi mungkin ada dari sekolah lain nih dulu pernah cuma memang nggak berjalan. Apa aja saja silakan ungkapkan. Boleh dari kelas 10. Ada lagi ide mungkin, ayo belajar ngobrol sebentar lagi. Saya nggak akan ganggu waktu istirahat pokoknya ya. Oke, ada lagi. Oke. Kegiatan kita banyak nih sering. Kayak di masjid misalkan atau di lapangan. Saya membayangkan ada kegiatan yang terkait dengan sampah tapi menyeluruh gitu. Bahkan dampaknya bisa ke lingkungan masyarakat. Kira-kira yang cocok apa nih? Ya, operasi semua, oke. Tapi yang sifat unsur ajakannya ada gitu. Diungsi ke lingkungan orang lain gitu. Kayak Pak izin Pak dari boleh aja kita besok kayak ngasih contoh gitu kayak sambil mengingatkan bersih-bersih di lingkungan. Pak izin kelas 10 9 misalkan bersih-bersih di RT ini, kelas 10 11 di RT ini kita bantu-bantu aja di sekitarnya gitu. Perlu nggak bisa nggak dilakukan seperti itu? Mau nggak? Kalau nggak mau ganti yang lain dulu. Misalkan kita sadari dulu. Oke, saya pancing lagi sedikit lagi. Pernah kalian lihat demo di DPR? Tahu demonstrasi? Tahu apa yang dilakukan saat demonstrasi? Kampanye presiden itu kampanye ya. Oke, ada lagi. Apa yang dilakukan ketika orang demonstrasi ke gedung DPR atau kemanapun itu? Apa yang dilakukan orang-orang yang demonstrasi? Bakar ban? Oke, jangan yang itu. Masa kita bakar ban kan enggak loh. Oke, ada lagi. Kira-kira apa? Apa yang bisa dilakukan? Pernah lihat yang demo? Pernah? Cuma demo jalan-jalan doang gitu. Hah? Menampilkan sesuatu, oke, bisa menampilkan sesuatu. Sesuatunya apa misalnya? Misalkan koruptor, apa yang ditampilkannya misalkan? Karena korupsi, bisa ke drama. Oke. Nah, kita kaitkan dengan budaya hidup bersih di sekolah. Bisa nggak kita menampilkan aksi nih dari tim kader kolaborasi dengan eskul senian mau bikin drama apa? Drama hidup di masa depan dengan sampah. Kita sarkas saja sedikit misalkan. Ternyata ke depan dan seterusnya. Bisa nggak seperti itu? Mau nggak bikin yang seperti itu? Jangan dulu mikir sulitnya, kita coba dulu, lihat dulu, seleksi. Kalau bisa kita bikin pamflet seleksi untuk penampil kegiatan bakti lingkungan. Kalau yang mau kita seleksi dari talent, ya antara kita aja dari sekolah gitu. Kalau kita ngapain? Orang mau bisa jadi artis aslinya jadi orang gelis oke misalnya. Kita cari dari yang lain boleh. Kalau dari kita juga boleh. Oke. Saya kira bagus ini. Kayak drama. Apalagi kalau saat demo selain menampilkan drama apa yang disampaikan? Ada yang dilakukan apa? Tahu orasi? Apa orasi? Ya semacam itu. Saya juga berharap kita bisa melakukan kampanye dari seperti itu. Kampanye apa sih tujuannya? Kayak kampanye presiden kemarin apa? Ngapain aja? Dia menyampaikan programnya apa? Pilih saya. Kan gitu. Kita juga sama, kita kampanyekan. Ini adalah kader Adiwiyata. Lakukanlah kegiatan buang sampah pada tempatnya. Kita bikin satu acara, mau hari apa? Hari sampah, hari
hari apa aja ya yang terkait dengan lingkungan. Misalkan hari lingkungan sedunia, kita bikin drama seharian itu penuh kita tentang kegiatan bersih-bersih. Jadi kalian fokusnya kalau mau buat budaya bukan menyelesaikan masalahnya, tetapi menerapkan pemahaman. Kalau tadi saya lihat operasi semut bagus, itu juga perlu dilakukan. Tapi kan hanya berdampak pada yang melakukan. Tapi mungkin pemahamannya punya kotak baik, bodo amat pikiran sama kemana, besok buang sampah lagi. Yang kita pengen adalah masuk ke pikirannya. Si kontennya itu benar-benar ada di pikirannya. Jadi saya menyarankan satu kegiatan kita bikin satu hari Jumat seharian penuh atau hari apapun itu kita campaign. Wah, ada ide. Karena kalau misalnya kita bikin bantuan jadi misalnya kita kan kalau lihat kita kan waktu dengan COVID itu nggak pernah beli botol plastik lagi karena kita makin banyak di rumah sampah. Itu kenapa kita kumpulin aja kan kita bikin bank plastik baru nanti kalau kalau ngumpulin banyak banget kita bisa kasih kompensasi sesuatu baru nanti si plastik-plastiknya ini bisa kita timbang kecil nanti masuk ke sekolah atau buat penjualan lingkungan juga. Oke, berarti kita bisa buat yang namanya bank sampah. Nama konsep kegiatannya adalah bank sampah. Jadi nanti sampah itu kita kelola, kita pilah tadi seperti yang kita katakan, mana yang punya nilai guna. Kita nggak usah kita yang turun langsung, tapi memang kita perlu terlibat, bisa minta bantuan menjaga sekolah atau kita ya wayangnya kalau misalkan ternyata sampah di kita juga udah dijual sama penjaga sekolah kita misalnya. Nah gimana caranya nih mengantisipasi? Betul, terus buat sumber pendanaannya bisa nanti kita dari sana. Ya kita, jadi saya nggak mau terus udunan gitu. Saya udah muak dengan hal seperti itu gitu. Kreatif, jualan dagang apa gitu. Yang benar-benar akan punya manfaat gitu. Kalau udunan mah gampang atuh tinggal minta kemana minta duit janganlah kita coba ganti pemikiran yang baru kayak gue dia nanti seperti itu. Uang itu nanti untuk apa? Kita akan biayai kegiatan campaign yang tadi saya sampaikan. Paginya drama, siangnya orasi. Silakan aja atau kita tugaskan ke Diakolas. Silakan Diakolas membuat drama terkait lingkungan hidup. Oh, kita jangan yang jadi komandannya, panitianya. Jadi kita nyusun nih programnya gini. Nanti kita minta bantuan sama guru-guru, Bu, tolong nanti ke wali kelas katakan begini programnya harus menyiapkan tampilan ini atau harus membuat senam apa gitu. Dan seterusnya. Gimana kalau seperti itu? Bisa? Oke, tapi kita dari yang sederhana dulu. Kita mulai tadi dari ide kalian yang ada di sini. Kita akan masuk ke membuang sampah pada tempat yang kita bersatu. Kita tadi pakai jurus poster, jurus membuat konten, kemudian apa lagi ya, edukasi tadi. Boleh kita tempat sampah sementara kita nggak bisa kayak di 9, dari 9. Kita coba yang dari Mei ya. Kita coba adakan tempat sampah yang layak, yang cukup, yang dibutuhkan. Harapannya si tempat sampah itu harus tetap kosong karena memang sampahnya dikurangi dari plastik. Nanti saya akan minta ke kepala sekolah untuk membuatkan satu hari misalkan tanpa kendaraan bermotor. Setuju kan? Datang ke sekolah mau pakai apa? Mau pakai sepeda, mau jalan kaki. Jadi pokoknya parkiran ditutup. Guru-guru juga sama, harus semuanya, jangan kalian aja. Satu hari tanpa kendaraan bermotor. Boleh ya? Ya? Oke, tapi nanti kita lihat dulu mudah-mudahan. Itu cita-cita saya dari dulu. Semanis, one day tanpa motor. Wah, Muhammad terserah naik sadong, berbeda. Naik andong. Ini kuda, rek mau kuda misalkan boleh pinjam Pak Prabowo kuda, boleh silakan. Bawa beca silakan ya, oke. Nanti saya sudah tentukan tadi pelajarannya sudah kita ambil. Nanti kita akan mulai membuat perencanaan. Untuk membuat perencanaan ini, terima kasih ya.
Ya, ini rasa hadir tadi. Apa kelas ya? Oke. Apa untuk melaksanakan tadi yang kalian sampaikan tadi ada notulen juga di sini ada, saya juga ada. Kita akan buat struktur organisasinya dulu nanti setelah ini, ya. Siapa yang akan jadi pemimpinnya, komandannya, ketuanya, programnya yang kita sepakati nanti kita akan sepakati bersama. Nanti saya pengennya kegiatan ini bukan dari guru, tapi pengen kalian benar-benar yang terlibat, mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai evaluasi. Bosan saya melihat kegiatan guru lagi. Kalian kalau nggak punya pengalaman itu, kalian nanti ke masyarakat bingung. Minimal kalian punya pengalaman untuk membuat ini. Gantian aja nanti, ya. Ingat, kita gotong royong, bukan sendiri. Ya, oke. Nanti ke depan kan ada pertemuan lagi, mungkin dengan jumlah yang lebih banyak atau bisa jadi jumlah yang lebih sedikit dengan satuan perwakilan atau bagaimana teknisnya tergantung kalian. Nanti saya sampaikan hasil pertemuan kita hari ini, apa saja yang hasil kesepakatan, hasil suara kalian. Tadi saya minta pendapat kalian memilih, dan yang terakhir kalian harus merasa memiliki kegiatan itu. Jangan sampai karena kegiatan apa lihat kayak itu, tidak. Bukan buat saya, buat kebermaknaan hidup kalian. Nanti kalian ada cerita, dulu saya waktu di Semani jadi panitia LKBB rame misalkan contohnya. Nah kalian juga buat kenangan kalian sendiri. Ya salah satunya kita kasih sarannya. Oke, ada yang ingin berpendapat lagi? Kita Bang Sampah nanti kita masukkan ke program juga ya. Nanti keterlibatannya banyak hal. Nanti ada pengelola dari muridnya, ada yang nanti pembimbingnya. Tapi tetap, pokoknya saya harap ke depan ini kegiatan itu full oleh murid. Ya, mau itu karya wisata atau apapun itu, ya termasuk juga. Oke, ada lagi yang mau disampaikan sebelum kita duduk? Mau curhat apa cerita? Pak, saya mau ide apa? Ada? Oke, kita refleksi nih. Saya mau nanya nih ke kalian. Setelah kalian mengalami ini, kita akan refleksi. Apa yang kalian rasakan? Apa yang kalian pikirkan setelah berkumpul di sini? Boleh satu orang membagikan. Bagaimana perasaan kalian saat ini? Dia Pak, dulu Pak, apa perasaan kalian? Apa? Ada yang mau berbagi? Apa boleh? Han mau ngobrol apa? Buat tuh belajar ya, siapa satu orang. Kalau udah ada yang ngomong berarti belum keluar nih. Ya, siapa aja boleh. Apa yang kamu rasakan setelah hadir di sini? Natural aja, nggak usah karena nggak pengen duit kok. Saya senang, jadi padahal beruntung gitu. Kok saya nggak mau sebenarnya gini-gini ya. Nggak apa-apa, natural aja. Benar, bebas berpendapat. Dia boleh? Mau? Cerita? Apa yang kamu rasakan setelah kegiatan kumpul-kumpul ini? Hari ini yang kamu rasakan aja apa? Terkait kegiatan yang kita lakukan. Boleh? Bingung sih. Bingung, oke. Karena awal kan kayak kemarin cuma dia bilang kayak, karena waktu pemilihan juga Pak Rian nggak langsung kayak ini siapa yang mau gini-gini, nggak yang dari apa-apa gitu. Tiba-tiba aja di sekretaris itu disuruh pilih siapa 10 orang yang gini-gini. Tiba-tiba aja saya ke masukkan. Ya. Jadi nggak tahu nih kita tuh ngapain sebenarnya gitu. Makanya pasti tiba-tiba kumpul ngapain. Ya. Nah sekarang setelah ada penjelasan ini mau mundur. Kayak juga. Ini lumayan tertarik gitu kan. Gimana kita bisa berkontribusi ke bagian secara gitu kan. Bagian saya juga lumayan kayak gitu sebenarnya. Tapi yang nggak bisa ngapain gitu kan. Sendiri mah soalnya kalau misalnya kita bersih tiap hari gitu, yang nggak pernah ada yang bakal bantu kalau cuma sendiri gitu kan. Makanya dia ada yang dulu lumayan mantap. Nah, saya harap pengen kata-kata juga seperti itu. Yang lain ada lagi apa? Pak mau mundur aja sih kan nggak apa-apa, misalkan kira-kira nggak sanggup gitu. Tapi saya harap sih tidak ada yang mundur ya, karena apa? Kita sama-sama ini anggap aja ya. Jangan jadi beban aduh orang dulu bagian. Kalau sampai kita sama-sama benar-benar kio sama-sama. Ya,
Oke, ada lagi? Oke, apa? Oke. Cerita, ngobrol, Ben? Yang kelas 11, kelas 10, boleh siapa satu orang? Yuk, Ben, mau sekarang? Kelas 11 ya, ngomong, gimana perasaannya? Kayak tadi aja pas terkait ini, boleh. Dengan perasaan saya pun dari awal tuh cuma ragu Ya. saya sendiri karena tiba-tiba ada duta data tuh langsung dipilih nggak di konfirmasi dulu. Nah cuma tadi balik lagi karena pilihan dari Pak Ibu kan bilang padat, kita juga tertarik dengan apa yang disampaikan Pak Ibu. Benar, tarik di asli itu ya. Jangan karena ada saya tertarik ya, mari dari dalam hati ya. Oke, mudah-mudahan harapan saya seperti itu yang tadi disampaikan, menjawab kebingungan dari kalian semuanya. Tentu kalian bingung, menjawab keraguan apakah saya bisa atau tidak, menjawab kekagetan kenapa saya terpilih atau dipilih oleh sekretaris seterusnya. Kita sudah ada di sini, kita coba berkontribusi ya sama-sama. Jadi ini rancangan program ini kita akan buat, tapi nanti kita rapihkan setelah ada struktur organisasi di yang ada. Jadi kita ada kumpulan keseluruhan. Nanti kalian akan dapat SK. Apa fungsinya SK tersebut? Nanti kalian bisa gunakan untuk jalur prestasi, misalkan kegiatan apa yang pernah kalian ikuti. Sebagai panitia ini, mana buktinya ada SK? Surat keputusan dari kepala sekolah bahwa kalian ada dari ini. Itu saya kasih bocoran buat ke depan, masa depan kalian. Ini adalah organisasi, komunitas adalah organisasi. Ini adalah pengalaman. Kalau kalian pun bisa langsung kerja, ketika wawancara, pengalaman kamu apa? Sekolah aja Pak. Emang sekolah ngapain aja? Belajar Pak. Buktinya apa nih? Ijazahnya apa? Gitu. Tapi ketika kamu menyampaikan, dulu Pak saya mengikuti kegiatan sadar dari Biata, ini saya lampirkan SK-nya. Dulu kegiatannya seperti ini, meskipun saya sebagai anggota, kontribusinya saya hanya sebagai pembantu, tapi saya bisa melihat ternyata banyak teman-teman. Kalian bisa menceritakan tentang diri kalian. Saya pastikan yang ikut kegiatan ini akan dapat bukti mengikuti salinannya saya akan kasih. SK-nya nanti kalian tandai nama kalian sebagai kader diri. Prosesnya mau anggota, mau apa dan sebagainya. Nanti di akhir akan ada surprise lah gitu nanti. Man of the match-nya gitu ya. Oke, saya kira cukup. Terima kasih atas waktunya. Terima kasih atas fokus terhadap kegiatan atau terhadap apa yang saya sampaikan. Saya sekali lagi tidak bosan mengingatkan kita sama-sama gotong royong, keluarkan idenya, keluarkan suaranya. Jangan takut untuk berbicara. Indonesia adalah salah satu undang-undangnya adalah di Undang-Undang Dasar, tahu pasal 28 bunyinya apa? Undang-Undang, coba searching Undang-Undang Dasar pasal 28 bunyi undang-undang. Setelah itu kita selesai. Bunyi Undang-Undang Dasar pasal 28. Nah, yang sudah? Sudah? Dan sudah nyari? Apa katanya? Pasal 28 UUD pasal 28. Sudah? Gimana Pak? Kayak dong sebutkan. Kemerdekaan bersyarikat dan berkumpul mengeluarkan pikiran dengan besar dan sebagainya diterapkan dengan undang-undang. Ayat 2-nya? Ayat 2 nggak? Tahu? Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat siaran dan perlakuan yang adil dan layak dalam lingkungan. Oke. Di pasal 28 itu focusing terhadap kebebasan kita untuk berorganisasi, untuk bekerja dan mendapatkan gaji, dan juga yang terakhir adalah kebebasan untuk berpendapat. Kalian kalau dilarang berpendapat, maka itu melanggar konstitusi. Makanya saya harapkan dalam kegiatan ini ngomong yuk, bersuara yuk, berpendapat yuk. Itu hak kalian. Saya tidak mau melanggar hak kalian untuk bersuara. Berpendapat adalah hak, tetapi lakukan dengan baik dan bijak. Ya, oke, itu aja buat penutup kali ini. Terima kasih atas kesempatannya. Yang belum isi daftar hadir jangan dulu keluar, isi dulu sampai selesai. Sebelum itu ada pertanyaan, atau ada yang disampaikan kembali? Tidak ada.
Oke, terakhir kita ciptakan budaya terbaik di SMA 1 Sukaraja. Kalian akan mendapatkan kebaikan dari budaya tersebut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan kembali ke kelas. Pusing nggak? Ya boleh mau diskus dulu, kita bikin ini yuk. Ya kalian teman, saudara, komunitas, silakan. Ini yang mau cemilan boleh ambil. Boleh ambil. Kasih ya. Ya, jadi kita interaksi nanti bikin drama, bikin apa sekali atau misalkan ada yang tunggu dan lihat aja gitu kan ayo bikin lagu, politisasi banyak yang bisa kita campaign, muter-muter orasi bersihkan sampah kayak demo-demo itu keren tuh harus punya banyak pengalaman bikin demo misalkan di jalan-jalan Bogor harus bersih gitu nanti kan asli nah saya pengen mikirin seperti nggak jenuh ini yang out of the box gitu kalian yang mikirin yang ada di sekolah keluar sebagainya ya kita semangat ya bisa yuk